Selamat sore, saya Yulianti Toba. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Komunikasi dengan Orang Lain dan Bekerja dengan Tim Interprofesional. Komunikasi, orang sering berasumsi bahwa komunikasi hanya memberikan informasi kepada orang lain, padahal memberikan informasi hanya sebagian kecil dari komunikasi. Model komunikasi menunjukkan bahwa komunikasi terjadi pada beberapa tingkatan dan mencakup lebih dari sekedar memberi informasi. Komunikasi melibatkan kata yang diucapkan serta pesan nonverbal, keadaan emosional orang yang terlibat, gangguan luar, latar belakang budaya yang mempengaruhi interpretasi mereka tentang pesan. Mendengarkan dangkal sering mengakibatkan salah tafsir pesan. Sikap seseorang juga mempengaruhi apa yang didengar dan bagaimana pesan ditafsirkan. Mendengarkan aktif diperlukan untuk mengambil semua tingkat makna ini dalam komunikasi. Ketegasan dalam komunikasi. Perawat adalah anggota integral dari tim perawat kesehatan dan sering menemukan diri mereka bertindak sebagai navigator untuk pasien saat mereka membimbing mereka melalui sistem. Untuk alasan ini, perawat perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang tegas. Perilaku tegas memungkinkan orang untuk membela diri dan hak-hak mereka tanpa melanggar hak orang lain. Ketegasan berbeda dengan agresivitas. Orang menggunakan perilaku agresif untuk memaksa keinginan atau ide mereka pada orang lain. Dengan menggunakan komunikasi tegas membantu dalam mengekspredisikan ide dan posisi Anda. Namun, itu tidak selalu menjamin bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Komunikasi interpersonal. Komunikasi adalah bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagian besar komunikasi harian memenuhi syarat sebagai impersonal, seperti interaksi dengan tenaga penjual atau tenaga layanan. Komunikasi interpersonal adalah proses yang memberi orang kesempatan untuk memrefleksikan, membangun mengetahui pribadi, dan mengembangkan rasa pengetahuan kolektif tentang orang lain. Komunikasi interpersonal berbeda dari komunikasi umum karena mencakup beberapa kriteria. Pertama, ini adalah proses selektif dalam komunikasi yang paling umum terjadi pada tingkat dangkal. Komunikasi interpersonal terjadi pada tingkat yang lebih intim. Ini adalah proses sistemik seperti yang terjadi dalam berbagai sistem dan di antara anggota dalam sistem tersebut. Ward 2010. Komunikasi interpersonal juga unik karena individu yang terlibat dalam komunikasi itu unik. Setiap orang memegang peran tertentu yang mempengaruhi bentuk dan proses komunikasi, sehingga berdampak pada hasilnya. Terakhir, komunikasi interpersonal adalah proses yang dinamis dan ongoing. Komunikasi berubah berdasarkan kebutuhan dan situasi yang ada. Hambatan komunikasi di antara penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan kesehatan. Interaksi yang sukses di antara penyedia layanan kesehatan dan antara penyedia tersebut dan pasien, mereka memerlukan komunikasi efektif. Banyak tantangan yang menghambat komunikasi ini termasuk yang pertama, literasi kesehatan yang rendah, kedua, keragaman budaya, kompetensi budaya penyedia layanan kesehatan, dan kurangnya pendidikan komunikasi antar profesi penyedia. Keragaman budaya. Perawat bekerja di lingkungan yang kaya akan keragaman budaya. Keragaman ini keluar di antara para profesional dan pasien. Budaya mempengaruhi komunikasi dalam bagaimana konten disampaikan, ditekankan, dan dipahami. Faktor-faktor ini mempengaruhi bagaimana komunikator memproses dan bertindak berdasarkan informasi. Kompetensi budaya. Kompetensi budaya mempengaruhi cara penyedia layanan kesehatan berintegrasi satu sama lain dan dengan populasi yang mereka layani. Kompetensi budaya mencakup serangkaian perilaku, sikap, dan kebijakan serupa yang ketika digabungkan memungkinkan individu atau kelompok untuk bekerja secara efektif dalam situasi lintas kultural DHS kantor kesehatan. Bentuk komunikasi elektronik. Komunikasi melalui penggunaan teknologi komputer
adalah norma saat ini dalam praktek keperawatan dan lembaga keperawatan kesehatan. Catatan medis elektronik dan dokumentasi digunakan di seluruh perawatan kesehatan. Organisasi ini mengembangkan program pembayaran insentif, Medicare dan Medicare untuk membantu dokter dan lembaga perawatan kesehatan beralih dari pencatatan nasional ke EHR. Kolaborasi interprofesional. Meskipun membangun tim interprofesional tampaknya praktis, itu membutuhkan komitmen dan kolaborasi di antara anggota dari semua disiplin ilmu. American School of Nursing 2011 dan American Organization of Nurse Exclusive 2012 mengeluarkan pernyataan yang mendukung kolaborasi di antara semua anggota tim perawatan kesehatan dengan tujuan memberikan perawatan yang aman, efektif, dan mencapai hasil pasien positif. Kolaborasi antar profesional. Organisasi Kesehatan Dunia WHO 2010 mendefinisikan kolaborasi antar profesional seperti yang terjadi ketika beberapa petugas kesehatan dari berbagai latar belakang profesional bekerja sama dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk memberikan perawatan berkualitas tinggi. Kolaborasi berbeda dengan kerjasama. Kerjasama berarti bekerja dengan seseorang dalam arti memungkinkan membuat mereka lebih dapat melakukan sesuatu, biasanya dengan memberikan informasi atau sumber daya yang tidak akan mereka miliki. Membangun tim interprofesional. Tim interprofesional yang efektif mencakup beberapa karakteristik dan fokus pada kebutuhan pasien atau klien. Bukan kontribusi individu anggota tim. Setiap anggota memahami karakteristik kolaborasi dan menunjukkan kesediaan untuk berbagi, mengenali keahlian orang lain, dan berpartisipasi dalam komunikasi terbuka. Anggota tim berbagi informasi melalui komunikasi verbal dan tertulis dalam konferensi tim antar profesional. Kesimpulan, tanggung jawab untuk memberikan dan mengordinasikan perawatan pasien merupakan bagian penting dari peran perawat profesional. Untuk mencapai hal ini, perawat membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, bersikap tegas tanpa bersifat agresif, dan berinteraksi dengan orang lain secara profesional, meningkatkan hubungan yang dikembangkan perawat dengan kolega, penyedia layanan kesehatan, dan anggota tim interprofesional lainnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan, ini baca kayak orang gila.